Iya, Bray. Kembali lagi di Waris Warung Inspirasi. Seperti biasa, jangan lupa untuk mensupport channel ini dengan subscribe, like, and share. Jadi di sini ada inspirasi wisata, inspirasi usaha, inspirasi kesehatan, dan juga inspirasi yang lain-lain. Banyak pokoknya dah. Oke, jangan lupa untuk mensupport channel ini. Terima kasih, selamat menonton. Semoga terhibur. Oke, Bray. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Siang ini saya akan menuju salah satu usaha sahabat saya, Mas Nandang, di daerah dari Pondok Indah ya, Jakarta Selatan. Ingin mensupport usaha beliau. Oke, karena ini cuaca agak mendung, karena kebetulan Daeng akan menggunakan roda 2 biar nggak kehujanan. Daeng lebih awal ya untuk mempersiapkan diri. Oke, ikuti terus perjalanan Waris atau Warung Inspirasi. Mudah-mudahan kedepannya Daeng bisa memberikan video yang lebih kreatif lagi. Oke, thank you. Oke, Bray, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sudah tiba di lokasi ini. Ini maksudnya daerah mana nih, Pak? Ini Kebayoran Lama Selatan. Kebayoran Lama Selatan, tepatnya di dekat radiusnya dari arteri Pondok Indah ya. Alhamdulillah saya sudah bersama dengan beliau, salah satu pengusaha yang sudah saya sampaikan tadi pada saat opening di studio.
ingin sedikit sharing ya, sharing ke beliau perihal usaha yang beliau jalani sekarang ini. Mudah-mudahan beliau bisa sedikit banyaknya memberikan motivasi dan inspirasi buat kita semuanya, khususnya bagi saudara-saudara kita yang terkena dampak pandemi ini ya. Karena saya rasa ini semuanya ngerasain, tapi mudah-mudahan dengan ada konten Warung Inspirasi bisa meringankan, minimal memberikan solusi buat teman-teman yang ingin berkreasi, khususnya berwirausaha. Dengan masih apa nih Bang? Akang apa nih? Akang. Kebetulan beliau putra kebanggaan dari Ciamis. Nah ini kesempatan banget ini karena ada beberapa usaha yang beliau jalani. Namun untuk tahap awal di part pertama ini Daeng akan support di usaha warung makanannya dulu nih, usaha makanannya, karena berharap kedepannya bisa berkembang juga ya. Iya. Amin. Karena kan di sini bisa nerima orderan juga ya, catering segala macam. Jadi ini buat referensi teman-teman, kalau butuh jasa masak atau catering, insya Allah beliau sanggup. Ya kan, dengan catatan mungkin prepare lebih awal 1 sampai 2 hari atau seminggu ya paling ini untuk prepare, karena kan takutnya berbenturan dengan jadwal beliau. Karena kan biasanya juga di warung buka, kadang juga ada pesanan di luar. Jadi biar lebih enak prepare lebih awal. Oke. Ini saya teman-teman Sapri tahap awal pengen tahu dulu nih Warung Inspirasi bahwasanya ini sudah berapa lama nih berjalan usahanya Akang ini? Ya berjalannya waktu sih sudah hampir sekitar 7 tahun. Wih, subhanallah 7 tahun. Oke. Tempatnya kan memang udah renov ya. Sudah renov ya. Oke. Namun sejauh ini gimana? Oh, jadi ini udah tahap renovasi ya dari awal ini. Karena saya tahu 7 tahun yang lalu. Berapa tahun yang lalu ya saya pernah kunjungan ke sini kan belum seperti ini nih Bray. Namun sekarang ini totalitas artinya benar-benar ngembangin di usahanya. Selama 7 tahun itu gimana prospek ininya? Karena saya tadi dari depan jalur utama ke sini kan itu agak jauh nih dari jalan utama. Itu jadi memang untuk kondisi ini ya kita merawat pelanggan yang udah ada sambil meningkatkan pelayanan itu. Oh iya betul. Jadi konsumen yang udah ada dirawat, artinya diberikan pelayanan yang total, sehingga kan secara tidak langsung mereka pun bisa promosi ya. Setidaknya dari mulut ke mulut, karena memang posisi kami kan di tengah. Iya betul. Ini di tengah, ini radiusnya memang jauh dari jalur utama. Namun itu nggak jadi ukuran Bray. Nah ini catatan juga buat kita semuanya. Penting pelayanan kita. Ya rasa itu harus konsisten juga. Terus ini kan memang kita pahami nih, hampir semua teman-teman kita yang khususnya berwirausaha itu kan kena banget nih dampak perihal COVID-19 ini. Apa pengaruh dengan warung nasi Eca? Gimana, pengaruh nggak nih dengan warung? Udah pasti pengaruh, tapi pengaruhnya bagi saya yang lebih utama adalah pengaruh positif ya. Oh positif. Positifnya begini, jadi saat yang warung pinggir jalan ya dengan orang yang terbatas keluar segala macam, kan otomatis ya berkurang atau sepi sama sekali. Betul. Karena kita lokasi di tengah, berada di perumahan, setidaknya yang biasa kerja kantoran mereka ada di rumah, jadi mereka kan justru malah jadi jajan ke warung yang radiusnya lebih dekat ya. Jadi mereka nggak ke mall karena mallnya tutup, akhirnya mereka beli di kita. Jadi positifnya ada gitu. Positifnya ada. Kami lebih cenderung melihat positifnya. Positifnya aja ya. Nah sementara negatifnya sama sih, dengan dampak yang biasanya makan porsinya besar ya karena dia dirumahkan, kerja di rumah, akhirnya porsinya dikurangi jadi ya. Namun tetap penurunan tetap ada, tapi secara garis besar sih sebenarnya nggak ngaruh sama sekali, karena sejauh ini alhamdulillah pemasukan ada ya, jadi masih bisa tutup ya antara uang belanja, terus bayar karyawan dan juga keperluan yang lain ya. Dan saat Lebaran kemarin pun kan kami tetap buka karena memang para karya yang pelangganan kita nggak pada boleh mudik. Iya benar. Ya, ada hikmahnya. Iya, mereka nggak boleh mudik karena memang social distancing, dan juga memang untuk meminimalis ya pencegahan virus corona biar nggak menyebar. Akhirnya mereka semuanya pada stay di sini ya, jadi kerja ya. Alhamdulillah itu. Jadi beliau ini lebih banyak melihat dari sisi positifnya perihal pandemi ini. Jadi makanya jangan terlalu kita pesimis dengan keadaan ini, tetap optimis. Namun tetap kita harus nyari peluang. Ya kan, kalaupun memang ada usaha tinggal kita kembangkan, tentunya dari segi pelayanan ya. Nah itu tadi masukan ini. Nah ini saya pengen tahu, ini kan warung Eca, berarti nama anak berarti yang dimasukin ini ya. Jadi pertama berdiri warung ini sudah langsung digunakan nama anaknya nih. Oke. Jadi biar membawa berkah juga ya. Nah itu tadi masukan dari beliau perihal pandemi ini, alhamdulillah tidak pengaruh sama sekali ya. Namun ini untuk pesanan banyak ini menerima nggak untuk
pesanan khusus misalkan catering atau acara-acara tertentu, apakah ulang tahun, Ya, resepsi dan lain-lain? yang pasti kami fokus masih di masakan rumahan. Jadi memang selama yang dibutuhkan masakan rumahan ya kita masih. Jadi konsepnya tetap masakan rumahan, namun tetap melayani untuk partai besar, ya kan? Apakah itu sifatnya ulang tahun atau resepsi, insya Allah beliau siap. Bahkan kalaupun misalkan teman-teman butuh jasa beliau, jangan sungkan seperti biasa untuk menchat di kolom warung inspirasi, nanti Daeng akan langsung kasih kontak person beliau. Kalau memang teman-teman butuh langsung support dari Daeng akan langsung turun tangan, karena beliau ini bukan teman, udah saudara. Ini udah saudara dengan saya gitu. Jadi bisa saling support ya. Jadi bisa di chat di kolom warung inspirasi, nanti kita bisa kasih kru waris akan memberikan kontak person beliau. Jadi intinya bisa melayani pesanan banyak ya. Nah, kalau kita bicara item yang lebih yang umum disajikan di sini tuh apa aja menunya? Lebih cenderung ya masakan masakan Jawa terutama, karena pelanggan saya belajar dari pelanggan ternyata hampir 80% orang Jawa Tengah. Oke. Jadi kami lebih fokus, meskipun saya sendiri orang Sunda ya, tapi improve kan untuk melayani mereka dengan menu Jawa. Kemudian juga di setiap sore kami siapkan juga menu khusus seperti pecel ayam. Ada juga pecel ayam. Ikan goreng gitu ya, pecel lele. Oke. Jadi Kemudian ada temporer. Kemudian kita supaya tidak bosan juga ada menu temporer seperti soto ayam. Iya. Jadi nggak monoton itu, Bre. Jadi ada option. Tuh ada soto ayam, ada sop buntut. Bahkan kalau masuk sore hari udah ada hidangan lain lagi tuh, seperti kayak pecel lele ya kan. Karena memang beliau ini punya juga alhamdulillah punya punya peternakan di Ciamis ya. Sehingga ternakan beliau bisa langsung dikonsumsi di sini buat teman-teman yang ingin mencoba ya, mencicipi masakan beliau. Insya Allah radiusnya nggak begitu jauh dari jalur utama walaupun agak ke dalam ya. Nah itu tadi masukan dari beliau, mudah-mudahan bisa menginspirasi ya. Oke, karena memang ini apa namanya, ramai juga sih. Nggak apa-apa sih, ini obrolan santai sambil melayani konsumen, nggak apa-apa. Jadi berjalan aja. Oke. Aku bikin Jadi ternyata seperti beberapa masukan dari wirausaha teman-teman Daeng di luar sana, COVID-19 ini atau pandemik sekarang ini memang semuanya kena dampak. Namun kalau kita berpikir positif itu nggak ngaruh sama sekali. Dari beberapa usaha Daeng yang Daeng miliki di warung inspirasi itu ada sekitar 13 usaha saya, itu semuanya nggak ada sama sekali pengaruh, baik itu dalam hal seleri karyawan dan lain-lain. Karena apa? Tetap konsisten, tetap komitmen, dan prioritaskan itu di rasa ya, apalagi di kuliner itu konsisten rasa. Jadi jangan karena modal belanjanya gede terus akhirnya kita mengurangi beberapa bahan-bahan dasar yang prioritas banget perlu kita adakan di masakan itu, sehingga pengaruh banget itu berada dengan rasanya. Yang tadinya konsumen resep dengan rasa A, tiba-tiba kita rubah jadi rasa B, itu akan pengaruh banget. Jadi kita perlu pahami bahwasanya usaha yang bergerak di bidang kuliner ya, atau usaha masakan seperti ini, kita perlu benar-benar memahami yang namanya rasa itu jangan sampai kita rubah, harus tetap konsisten ya. Nah ini sambil menunggu beliau melayani konsumen, tetap nanti akan kita buat lagi di closingnya karena beliau belum selesai juga, tapi nggak apa-apa, sambil berjalan aja ya Bray. Nanti mungkin ada beberapa yang Daeng akan potong sehingga nanti biar mengurangi durasi agar teman-teman warung inspirasi ini tidak terlalu makan kuota ya. Mungkin nanti kita lanjutin lagi ya sambil beliau melayani konsumennya. Oke, alhamdulillah Bray, tadi banyak konsumen sehingga beliau benar-benar meluangkan waktu ini buat warung inspirasi agar bisa menginspirasi teman-teman yang ada sana, karena konsumen ini pas banget jam makan siang ya. Jam makan siang, jadi dan kita banyakkan take away selama banyakkan take away. Jadi mereka bungkus berangkat. Walaupun ada meja, memang kita karena programnya pemerintah kita harus ngikutin ya, nggak ada salah taruh gini karena tempatnya kan ruangnya terbatas sehingga tetap dipasang, jadi orang bisa sambil duduk sambil nungguin makanannya. Oke, jadi itu tadi perihal ya, dan ada beberapa juga yang saya bilang tadi di usaha perikanan, dan beliau juga menerima jasa servis ya, khususnya untuk kendaraan-kendaraan pribadi gitu pada saat teman-teman butuh jasa beliau. Pokoknya apapun yang ada di usaha beliau ini, insya Allah Daeng akan support sepenuhnya, karena seperti yang Daeng bilang tadi, beliau bukan teman, tapi udah saudara. Saya dulu makan tidurnya banyak sama beliau, ya kan, jadi banyak disupport sama beliau, karena Daeng kan sama beliau sama-sama merantau. Jadi
Jadi sekarang sudah bagus, alhamdulillah sudah ada usaha, tinggal Daeng support untuk mengembangkan tentunya ya. Jadi menerima ini ya, tetap menerima pesanan banyak dengan catatan itu usahanya tetap nuansa rumahan ya. Beberapa porsi pun tapi tetap seperti yang Daniel tadi lebih awal, lebih prepare lebih awal untuk pesennya. Oke, menu-menunya pun bisa untuk intinya ya, tertentu. Oke. Nah ini mungkin teman-teman pengen tahu nih, sedikit aja kasih gambaran itu pada saat teman-teman ingin membuka usaha atau mengembangkan usaha di bidang yang sama, kira-kira Akang ini bisa ngasih masukan nggak kira-kira dikit perihal, karena ini kan alhamdulillah proses adaptasi udah selesai, tinggal mengembangkan aja nih Bray. Kira-kira gimana ini masukan? Jadi sebetulnya merintis dari usaha kecil sebetulnya ya, memang sih warung ini dari awal sebelum saya berencana dengan sebuah kesaungan pamen bisnis ini, memang kami punya moto baja gitu ya. Jadi kalau dalam bahasa Sunda itu ada daek ya, kemudian ada daek, mata bisa, ku bisa, mata kaya, ku ayam, mata bagja, itu debaja itu. Debaja. Kalau kita mau pasti kita bisa, udah bisa kita pasti mampu. Kalau udah mampu pasti kita bahagia gitu. Oh iya, itu dalam banget itu. Dalam banget itu pengertiannya. Ya, mungkin hanya hal sederhana sih. Iya. Tapi dari situ kita bisa setidaknya ya mengembangkan semua kemampuan. Jadi betul. Nggak sebatas satu hal aja. Jadi banyak option ya, banyak hal yang bisa ini. Jadi tidak akan muncul titik jenuh itu karena banyak pilihan bidang yang kita jalani. Namun ya perlu kita pahami bahwasanya memang berwirausaha itu menyesuaikan dengan nyamannya kita ya. Namun ini karena kebetulan beliau di wirausaha jasa kuliner gini, usaha makanan, jadi beliau ngasih masukan perihal usaha beliau. Oh tadi ini ya, Saungan Farm Fishery. Nah ini jadi promosi juga nih usaha beliau yang sudah berjalan. Kalau di sini kan dinamakan Warung Nasi Echa, nama anak beliau. Nah kalau usaha beliau yang menurut saya mungkin lebih besar dari ini, ada juga namanya Saungan Farm and Fishery. Nah itu dia agak ribet, maka saya tahu jadi fishery agak susah. Jadi itu tadi usaha beliau, jadi ini kita bisa support. Tapi kalau yang di Saungan Farm and Fishery ini lebih kemana nih? Fokus di pengelolaan perikanan dan pertanian. Oh, pengelolaan perikanan dan pertanian ya. Saya tarik ke depan, nanti mudah-mudahan ya bisa buka warung-warung seperti ini dengan bahan baku yang benar-benar punya sendiri ya. Sendiri. Amin ya Allah. Sendiri, gitu. Ikannya pun ikan segar dari kolam sendiri. Jadi fresh ya. Jadi itu bagian dari progres ke depannya untuk beliau ini akan mengembangkan. Makanya dari sekarang itu Saungan ini sudah berjalan. Tinggal nanti bagaimana mencari titik-titik atau lokasi-lokasi yang strategis untuk kemudian buka usaha lagi ya, mengembangkan lagi. Alhamdulillah itu Daeng siap support itu untuk meliput lagi lokasi usaha berikutnya. Karena saya rasa banyak teman-teman di luar sana yang mungkin pengen memulai, pengen berjalan tapi masih bingung gitu loh. Nah ini masukan yang buat teman-teman pada saat ingin berwirausaha bergerak di bidang yang sama, jangan sungkan nanti di chat ke kolom warung inspirasi. Oh keinginan untuk menambah lagi ini ada yang pasti ya, semua orang pasti punya harapan. Iya betul. Tapi emang ya harus memulai dari langkah pertama. Iya betul. Jadi memang harus berproses ya, berproses. Kalau cuma pengen tapi nggak jadinya nggak terlaksana. Iya. Nah seperti yang saya bilang dari beberapa video Daeng yang lama itu selalu dari kalau memang ada keinginan action langsung, jangan terlalu banyak pertimbangan. Karena kenapa? Nggak kemana tahu, kita masih jalan di tempat, kita masih mempertimbangkan, orang udah menerima hasilnya, dapat hasilnya. Jadi ini masukan banget ini. Jadi yang bantuin beliau kan lagi istirahat, ada jam-jamnya di mana yang support itu ada yang bantuin di sini istirahat, jadi beliau yang handle sendiri. Jadi tadi agak kepotong dikit ya. Namun itu tidak mengurangi kualitas dari motivasi beliau ya, inspirasi dari beliau, karena saya rasa hampir semua usaha yang beliau jalani tadi itu sudah disampaikan, tinggal bagaimana nanti mengembangkannya ya. Kemudian khusus untuk warung nasi Echa yang moto memang murah, enak, barokah gitu ya. Nah iya betul. Jadi tetap jadi acuan bahwa kita mencari bahan baku yang lebih ekonomis dengan kualitas bagus, segar gitu kan. Ya ke depan mudah-mudahan bisa langsung dari kebun sendiri, dari jam. Amin ya Allah. Kemudian jadi setidaknya nilai murahnya itu tetap tercapai. Jadi ya setidaknya ekonomis lah. Ekonomis terjangkau. Terutama daerah sini anak-anak kos. Iya benar. Jakarta Selatan ini banyak kan anak kos. Iya, jadi kami lebih melirik ke murahnya itu. Ngenah itu kalau dalam bahasa Indonesia itu enak gitu. Jadi lebih cenderung ya setidaknya nggak mengecewakan di lidah lah. Oh iya. Jadi kita terima masukan kalau kurang enak ya
Iya, itu jadi nanti ditampung ya, masukan dari teman-teman yang makan di sini itu ditampung, nantinya akan dipertimbangkan untuk apakah memang perlu dibenahi atau gimana. Oh, jadi ini murah, ngena, dan barokah. Subhanallah, barokah itu prioritas itu, Bray. Kalau barokah larinya udah universal, udah berkah itu, karena itu adalah kunci dalam untuk keberhasilan kita, apalagi untuk menuju yang namanya akhirat ya, apalagi setidaknya ada persentase meskipun hanya sedikit untuk yang mereka yang berhak. Betul, itu jadi barokah itu ya, lebih keberkahannya tentunya jadi makan di sini nggak hanya ngenyangin sendiri, tapi kita bisa membantu. Jadi teman-teman yang makan di warung Eca di sini itu semuanya insya Allah dapat berkahnya, karena sebagian dari pembelian kita yang kita bayarkan ke warung ini itu akan dialokasikan ke beberapa saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan ya, jadi disedekahkan standar halal lah. Bismillah apa gitu dari Allah. Iya benar, standar halal. Jadi semuanya ya, mulai dari eksekusi ikannya misalkan pada dipoto, semuanya insya Allah berkah. Jadi Bismillah apa segala macam itu diprioritaskan, karena memang sesuai dengan moto beliau ya. Jadi itu jadi catatan penting bahwasanya sebisa mungkin teman-teman yang ingin berwirausaha khususnya kuliner itu prioritaskan yang namanya berkah, karena kalau yang namanya berkah itu udah universal, mencakup ke semuanya gitu loh. Jadi kalau udah nggak ada berkah, walaupun pemasukan banyak itu nggak bakal kelihatan uangnya, panas. Tapi kalau kita prioritaskan berkah, insya Allah ngasih tambahan lagi yang lebih banyak ya. Jadi itu motonya gitu. Mungkin ada masukan lain lagi buat teman-teman ya, tapi prioritas buat yang mau memulai ini, yang artinya mereka kan butuh estimasi ya, kurang lebih ya, teman-teman butuh estimasi. Gimana sih pada saat saya mau buka itu, hal pertama yang harus saya perhatikan apa? Gitu. Saya kira ya kalau memang mau memulai bisnis kuliner, salah satu menentukan dulu pilihan fokusnya di usahanya apa gitu. Jadi kalau memang bikin satu jenis makanan ya fokus di situ dulu dan makannya betul, karena setelah kita progresnya dari satu jenis makanan itu setidaknya sudah ada pengolahan nextnya berupa barang bekasnya atau sisanya gitu, bisa diolah lagi, itu saya kira. Oh gitu. Dipastiin dulu nih kira-kira mau terlalu banyak produknya dulu. Ya, jangan terlalu banyak opsinya dulu biar nggak bingung nanti pada saat menerima pesanan dari konsumen ya. Udah gitu kan sekarang lebih gampang ya. Jadi dengan adanya internet saya kira ya mempermudah ya. Jadi dengan banyaknya aplikasi di beberapa aplikasi internet kita bisa manfaatkan itu untuk mencari referensi ya. Kira-kira kita cocoknya di mana. Nah, kalau di sini kan kebetulan memang beliau ini kan orang Ciamis. Jadi ini jatuhnya dia masakan nuansa Sunda. Banyak warung makan di luar sana seperti yang Dain buat beberapa bulan lalu itu kan jatuhnya warteg, karena warteg itu kan orang Tegal. Kalau ini dia nuansanya beda lagi. Ya kan, walaupun terkadang sebagian orang mengatakan bahwasanya ini mau warteg atau apa ya, bebas. Namun karena beliau orang Ciamis, saya mengatakan bahwasanya ini nuansanya ya kayak lesehan pembukaan Sunda lah kurang lebih gitu. Yang pasti sih kita namanya juga warung nasi ya. Iya, jualannya nasi. Jadi yang kita utamakan adalah makanan dasarnya. Iya, makanan dasarnya. Jadi nasinya kita usahakan yang spesifik. Nasi ya istilahnya padinya padi baru. Dari Ciamis. Iya, itu. Setidaknya ada rasanya buat nasi. Benar-benar. Jadi yang diutamakan bukan nasi. Jadi benar-benar kualitasnya itu diperhatikan banget di sini, Bray. Setidaknya membantu petani daerah. Iya betul, membantu petani daerah untuk mensupport produk mereka hasil panen, sehingga mereka nggak terlalu susah untuk menjual ya, karena kita pahami terlalu banyak keluhan juga dari petani-petani kita, namun itu ada beberapa orang yang punya kapasitas, itu urusan mereka, namun minimal kita bisa meringankan ya, mensupport sehingga mereka nggak begitu sulit pada saat ingin memasarkan. Dan warung inspirasi pun siap pada saat ada teman-teman yang pengen disupport usahanya bergerak di bidang apapun itu, baik itu pertanian dan lain-lain, insya Allah Daeng siap tanpa harus mengeluarkan royalti. Daeng akan support sepenuhnya, karena memang warung inspirasi ini memang kita buat untuk menginspirasi teman-teman. Jadi jangan cuma jadi penonton. Wah, Daeng sekarang lagi di mana? Daeng sekarang lagi kok keluar kota mulu, jalan-jalan mulu, ini mulu. Jadi jangan dilihat doang, tapi gimana caranya teman-teman bisa melakukan hal yang sama. Ya kan, yang penting banyak berbagi dulu ya. Nah, itu tadi masukan dari beliau, dari Kang Nanda, gimana misalnya kita ambil sisi positifnya ya. Di pandemi ini kalau kita mau galau-galau itu nggak akan ada habisnya. Tapi gimana caranya kita melawan, jangan sampai ikut ikut merasakan hal yang sama dengan yang lain. Tapi kita harus tetap optimis gitu. Jadi seolah-olah kita jangan menyerah. Jadi kita saya kira ya positive thinking aja. Jangan saling menyalahkan satu sama lain.
intinya kita gali potensi yang kita miliki, kita cari referensi dari beberapa tempat untuk berwirausaha atau mencari pemasukan ya tentunya. Peluang itu selalu ada. Oh iya, peluang itu selalu ada, betul kata beliau. Betul, ada yang penting kita ada keinginan. Oke, jadi kurang lebih tadi pada saat ingin teman-teman ada yang ingin memulai, tentunya dipastikan dulu kira-kira dia menunya mau kemana, ya kan? Tentunya juga lokasi juga ya pengaruh ya. Lokasi nanti pasar ya terutama. Iya, lokasi dan juga lokasi belanjanya dan juga lokasi warungnya dia mau buka di mana, sebisa mungkin lokasinya masuk hitungan usaha seperti mobile. Artinya mobile itu suasananya padat atau segala macam. Namun dengan adanya warung ini kita juga nggak bisa jadikan catatan yang namanya pinggir jalan utama bisa ramai apa nggak. Nah, buktinya di sini warungnya tersembunyi. Tadi kan udah pas opening kan ada yang liatin. Itu jauh banget dari jalur utama. Namun alhamdulillah sampai sejauh ini masih berjalan ya. Gitu. Mungkin ada masukan lain dari buat teman-teman di sana yang perihal yang mau berwirausaha gitu. Sebenarnya saya juga belum sukses sih, tapi saya akan sukses. Nah, itu jadi intinya optimis gitu. Nah, itu bahasa beliau. Kalau saya kan yang melihat dengan mata kepala sendiri, ini tidak mudah dimiliki orang lain karena memang beliau dari pertama kenal dengan saya lihat benar kegigihan beliau untuk ingin memiliki sesuatu dalam artian mengembangkan khususnya dalam hal ekonomi, dan alhamdulillah sedikit demi sedikit sudah mulai tercapai, tinggal mengembangkannya aja. Nah, kadang yang susah itu orang yang mau memulai terlalu banyak pertimbangan kan, akhirnya orang udah kemana tahu masih jalan di tempat. Nah, itu jangan sampai ada tuh di ini kita kalau kita mau berwirausaha ya. Saya kira memanfaatkan peluang terutama ya. Saat kita mau memulai sesuatu, lihat kesempatan ya ambil. Jadi jangan dibiarkan gitu aja ya. Kalau udah lewat itu biasanya nyari ide untuk memulai lagi. Iya betul, karena peluang itu kadang cuma datang satu kali, kesempatan itu kadang cuma satu kali, nggak nyampe 2 kali. Jadi itu agak riskan banget kan. Jadi sebisa mungkin kita harus pertimbangkan ke situ sehingga kita nggak kehilangan peluang itu ya. Iya. Oke, itu tadi masukan dari Kang Nandang. Mudah-mudahan kedepannya ini bisa menginspirasi kita semua dan memotivasi kita semuanya, khususnya yang ingin berwirausaha, bergerak di bidang yang sama dengan usaha beliau, baik yang mau memulai atau mengembangkan. Karena kami semata-mata ini bukan pamer dengan apa yang kami miliki, tapi kami ingin menginspirasi, memotivasi teman-teman agar membuka pikiran, membuka matanya bahwasanya banyak peluang di luar sana. Yang pasti untuk khusus warung nasi itu ya. Orang itu selama hidup mungkin mereka nggak berhenti makan. Gitu. Iya betul, intens. Sangat mendasar. Ini. Jadi kalau mau bisnis pokok. Makanan, saya kira ya nasi itu untuk Indonesia ya. Iya. Indonesia ya makanan pokok. Makanan pokok ya. Kebutuhan pokok lah. Betul. Jadi tetap orang intens butuhkan ya. Jadi saya rasa untuk progres kedepannya bagus. Tinggal bagaimana kita mempertahankan rasa ya. Iya. Kelanjutan ke depannya gitu. Jadi makanya beliau merambah ke ini karena awalnya beliau kan mekanik, habis itu buka usaha sembako, terus buka usaha ini, dan kedepannya insya Allah akan dikembangkan lagi di usaha kulinernya. Dan saya mohon doa juga dari teman-teman agar beliau bisa tercapai dengan mudah apa yang beliau inginkan. Jadi kita saling support, saling mendoakan satu sama lain biar dipermudah juga kita jalannya sama Allah untuk hal-hal yang sifatnya berhubungan dengan wirausaha. Oke, makasih banyak atas waktunya. Itu tadi bincang-bincang saya dengan Mas Nandang. Mudah-mudahan Kang Nandang ini bisa sukses. Amin. Dan bisa berkembang lagi ke depannya. Saling mendoakan aja, dan mudah-mudahan masukan dari beliau bisa memberikan acuan buat kita sehingga kita termotivasi dan terinspirasi untuk membuka usaha dan lebih semangat lagi. Jadi tetap optimis ya. Mungkin ada moto dari ini tadi bisa disampaikan buat teman-teman, moto dari usaha. Ya, dari Sasaungan Pamit Istri itu kan memang dalam bahasa Sunda ya, tapi intinya saat kita mau gitu, kemudian kita akan bisa, setelah bisa kita akan mampu, dan setelah mampu kita akan berani. Subhanallah. Itu tadi moto dari beliau ya. Moto dari usaha beliau. Mudah-mudahan ini bisa jadi catatan tersendiri buat kita. Itu perlu digarisbawahi itu, Bray, karena itu pengertiannya luas sebenarnya ya. Dan itu buat diri pribadi kita dan juga untuk mengembangkan usaha kita. Oke, terima kasih banyak atas waktunya dan supportnya selama ini. Karena saya rasa subscribe Anda itu tidak gratis, itu bayar melalui kota, kan bayar beli kota ya. Jadi terima kasih banyak dari Daeng dan Warung Inspirasi. Mudah-mudahan kedepannya Daeng dan juga beliau bisa memberikan kita masukan yang lebih positif lagi, khususnya dalam wirausaha. Oke, makasih banyak. Salam sukses selalu buat kita semuanya. Salam satu hobi, salam wirausaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Salam. Ini masukannya nih.